Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang minta penulis untuk melakukan review oli aditif oli nanosintetik. Jadi JHVK ya, dari Malaysia. Ini katanya bisa mengurangi gesekan, mengurangi berisik, nambah mileage, meningkat makin irit, mengurangi getaran, menghemat bahan bakar, meningkatkan power gitu ya. Ini juga kebetulan ada satu testimoni ngomong beda rasanya ya, terasa lebih halus, tarikan lebih enteng. Nah, penulis mohon maaf kalau yang begini ini penulis males. Karena apa? Karena belinya 200.000 ini kalau aditif oli, penulis itu biasanya pilih maksimal itu 50.000 atau 100.000 wis mentok ya. Kalau lebih dari 100.000 asli males. Karena apa? Karena ya biasa nih nanti kalau ternyata nggak berguna diapakno terus. Kalau oli kan masih dipakai, kalau aditif nganggur. Aditif bensin beli piro ngono ya, harga 100.000 yang dulu itu PRF turbo itu, tahu gak enak ya apa terus sisa nih nganggur. Kalau oli kan jelas langsung tuang bleng semua masuk ke mesin. Kalau aditif kan enggak, jadi ya rada males. Ini sendiri dapat 100 ml di wis. Untuk motor setengah botol, untuk mobil cc besar 1 atau 2 botol. Jadi kalau motor setengah botol hitungannya satu kali pakai 100.000. Kalau mobil satu kali pakai 200 sampai 250 400.000, sorry, lagi nggak konsen. Jadi alasan pertama adalah karena penulis kalau harganya segini rotok males ya. Lek ono sing ngeceran ya sekali pakai, tapi sekali pakai 100.000 itu juga rotok males ya. Karena ya kayak Ceratec, kayak MOS 2, kayak Formula EP, kayak ya merek-merek impor ya, kecuali Nano Energizer itu kan 50.000 ya satu kali pakai untuk di motor. Nah ini 200.000 sisanya kayak opo gak gegawe. Jadi alasan pertama adalah harga ya, mohon maaf. Lek ono sing sponsori ya wis tak ujino, tapi lek gak ono sing sponsori mohon maaf, males oli ae. Nah terus alasan yang satu lagi adalah ini kalau bisa kita lihat ada ini alat uji gesek yang kalau pakai oli biasa itu tiga beban sudah ngejim, sudah macet. Nah ini dikasih satu botol jenenge nanosintetik sampai sak tumpuk sak pirang-pirang, ini hasilnya no problem. Katanya ini hasilnya sip. Penulis itu lebih percaya testimoni ya, testimoni yang kayak gini. Cuma testimoni yang kayak gini juga bisa kita rasakan kalau kita mencampurkan minyak goreng ke oli mesin. 5% kerasa, apalagi 10%. Minyak gorengnya yang rekomendasi tentunya ya, Wilma, Bimoli Klasik, KCO, minyak jagung merek Mama Suka, Dianas, CCO, terakhir Turuna. Terus oh ya, sama oli samping juga kan pasti kerasa ya, pakai Gasoli G1000 botol hitam atau Evalup 2T botol hijau. Nah aditif kayak gini ya, kalau yang sudah pernah lolos di uji alat ini, maaf ya, penulis ya sudah pernah pakai
Contohnya ya ini Ceratek sama WWB 211, ini Ceratek, ini WWB 211, harganya kan murah ya. Ya sekali pakainya segitulah wis oke ya. Nah, ini penulis sudah pernah nyoba Lupromax, baik Lupromax yang oli mesinnya ataupun aditif olinya. Ini Lupromax ini merupakan aditif oli mesin yang pakai iklan sama, pakai alat uji gesek seperti yang didemokan di sini. Jadi pakai alat uji gesek seperti ini. Jadi Lupromax aditif penulis coba dibanding minyak goreng lebih baik minyak goreng, dibanding oli samping mending oli samping, dibanding oli yang aditifnya lengkap mending oli aditifnya lengkap daripada pakai ini. Nambah 38.000 ya sekali pakai. Terus juga penulis sudah coba BM1. BM1 ini adalah oli mesin yang iklannya pakai uji gesek. Di hasil uji gesek hasilnya oke sekali, sama seperti yang didemokan di sini. Alah, kok ganti-ganti sih. Tapi ketika dicoba di jalan, lalah gak kerasa halus sih. BM1 ini walau oli menang uji gesek dibanding oli-oli lain yang ya merek biasa lah, merek Shell, merek Castrol, merek Mobil One, lebih baik oli-oli tersebut aditifnya dengan motul misalnya, mending oli-oli tersebut daripada BM1 dari sisi halusnya mesin lo ya. Dan kita nggak ngomong oli khusus diesel ya, tapi PCMO nya, tapi MCO nya, oli skuternya. Dengan Win Formula SCT yang harganya piro 32.000, penulis lebih mending Win Formula SCT daripada oli BM1 yang harganya 2 kali lipatnya. Padahal ini seringkali dipasarkan secara uji gesek baik di YouTube ataupun di mall-mall ataupun di grup-grup otomotif atau grup Gojek dan seterusnya. Penulis juga sudah pernah coba Axon. Axon ini sama. Axon ini pernah ada uji gesek juga. Yang ketika penulis coba gak kerasa halus Axon ini. Mengecewakan lah. Ini juga olinya Pacific Lubritama. BM1 ya kebetulan Pacific Lubritama. Lek iki mbuh lali. Ada sendiri kayaknya. Tahu sendiri lah kelemahan Pacific Lubritama. Base oilnya cepat rusak. Terus juga ada oli Texal. Oli Texal ini juga ada uji geseknya ya, tapi yo halusnya kalah yo dengan oli-oli yang mahal-mahal yang aditif oke itu ya. Ya tentu oli-oli rekomendasi juga seperti Orangnya 40, GGI B40, Mesran B40. Jadi yo maaf ya, penulis males review seperti ini karena menurut penulis gak berguna. Sekalipun ini ono guna nih, rasanya masih bisa digantikan dengan minyak goreng atau oli samping. Dan ini penulis belum ngomong soal Styleron, karena ya Styleron juga efeknya juga yo iki wis bener. Dan ini ada beberapa orang yang testimoni beneran sama. Ya walau Styleron rumusnya rada ribet ya, silahkan lihat video nih resep Styleron wis sembuh lali judulnya apa, tapi kan ya udah pernah penulis share kan campuran nih. Ini penulis nggak niatan jual yang penulis buatkan ya, tapi ya yang jelas kalau kita ngomong aditif yang oke, apa alasannya kita beli ini? Ini bukan buatan lokal. Ini harganya lebih mahal. Ini juga gak dijamin lebih baik dari minyak goreng dan oli samping. Apa terus manfaatnya gitu ya? Kalau misalnya kita langganan ke sini, opo apike? Penulis lupa ya nambahkan soal ini oli yang dipakai ini. Ini kalau nggak salah adalah oli Shell Advance 10W40 AX7 Matic 4T ya.
Di uji ini ditunjukkan oline gak begitu sip ya, macet ketika bebannya 3 ya. Jadi dijalankan di sini bebannya 3 macet ya, padahal ini nggak sesuai ya. Tadi ditunjukkan kondisi mesin, padahal ya beban mesin nggak sampai seperti ini, beda jauh ya. Ini kan pakai lengan ayun, terus ada satu panjang atau satu pendek, nggak imbang lah ya, bebannya nggak sesuai dengan mesin yang beneran. Nah, tapi masalahnya ya, yang penulis pernah rasakan dari oli sel untuk motor matic ya, sayangnya penulis nyobanya sel ultra yang di atasnya ini aditifnya oke loh, bahkan menurut penulis termasuk oli yang berlebihan aditifnya, saking akeh sampai gak iso banter motore, saking banyaknya aditifnya, motornya top speednya sampai turun. Tapi aditifnya oke. Kita nggak ngomong soal base oil, tapi ngomong soal aditif, karena ini adalah produk aditif. Ini aditif, bukan minyak hitam. Jadi itu produk aditif, dan aditifnya oli Shell Advance ini menurut penulis paling oke, bukan paling oke ya, tapi sudah oke, termasuk halus. Walau bawahnya nggak begitu halus, tapi tengah-tengah halus, liane yo halus, kayak banter yo halus. Nah, ini bisa halus, tapi diuji tim Ken ini saya gak ketok, uji ini kok jelek gitu loh ya. Ini juga sudah ada konfirmasi dari sopo sih, Motor Oil Geek ya. Nah, di Motor Oil Geek ini yang penulis tangkep adalah oli gear ya, ternyata memberi keausan lebih parah pada uji piston. Ini saya kalau gambari, maaf internetnya lagi slow ya. Jadi diuji alat, diuji yang alatnya ini langsung gesekkan logam dengan logam, langsung digesekkan. Ini tentu nggak pakai beban ya. Ini dia terus bandingkan dengan yang alat tim Ken yang ya pakai. Di sini alat tim Ken nih. Nah, alat tim Ken yang ini. Jadi di alat ini oli gear hasilnya oke. Tapi di alat yang gesekkan piston dengan silinder itu malah hasilnya gak oke. Jadi simulasi pergerakan piston dan silinder, oli gear yang bagus diuji tim Ken itu nggak bagus, malah yang bagus malah oli mesin. Jadi diuji tim Ken, oli mesin itu kan ya kayak inilah ya, kayak yang ini itu ditunjukkan macet, oli Shell Advance Matic AX7. Nah, ternyata untuk piston itu malah lebih melindungi. Jadi yang unggul diuji ini belum tentu unggul diuji seperti ini. Ya, jadi harus dilakukan uji seperti ini dulu baru kita bisa yakin bahwa perlindungannya lebih baik. Karena ini ujinya dengan beban yang terlalu berlebihan yang rasanya nggak ada di mesin. Kecuali mesin yang powernya besar sekali, misalnya 1000 HP atau lebih gitu ya, yang bukan power ya, tapi torsi ya, yang torsinya sangat besar sekali, 1000 Nm atau lebih gitu. Sementara motor kita cuma 13 Nm. 13 Nm itu Newton meter, yang satuannya adalah kilogram meter kalau nggak salah ya, 1 kilogram. Dan ini kalau bebannya 1:1, sementara ini berapa ini? Ini 1:10, ini 1:2 atau 3, dikalikan toh 3 kali 10, 30. Ya, ini bebannya yang anggap baik 500 berapa gram wis, dikalikan 30. Wis lebih lah daripada misalnya tenaganya Nmax yang 13 Nm atau piro lah itu ya. Ya, jadi bebannya nggak realistis, bebannya terlalu besar ya, nggak sama dengan yang dialami di mesin. Jadi ya maaf ya, kalau yang diandalkan adalah uji ini, penulis nggak akan coba. Kalau misalnya itu problemnya di faktor lain ya, di uji yang semacam ini yo pantas lah dicoba. Terus ini juga
ada nunjukkan piston-piston yang rusak macam-macam, ini juga menipu ya. Dhisik gambar piston mau wis sembuh lah, mau dituduh gambar piston rusak kan. Nah ini menipu ya, karena yang namanya piston rusak itu bisa banyak faktor, bukan hanya aditif kurang saja, tapi bisa karena base oil yang sudah rusak. Wis ketahuan ya, wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.